Kabut masih merayap saat Raka menyusuri jalan tanah menuju warung kopi Pak Salim. Udara pagi beraroma tanah basah. Setiap langkah mengangkat butir embun dari rerumputan. Warungnya kecil, dinding papan, atap seng berembun. Meja kayu panjang sudah dipenuhi oleh beberapa bapak yang sedang menyesap kopi. Raka duduk di ujung. Pagi, Kak. Pagi, Pak. Ayah saya masih demam, jawab Raka pelan. Kakek Jiono yang sedang menggulung rokok mengangkat alis. Sudah panggil dukun, Kak? Sudah. Dukun Marji bilang butuh obat yang susah dicari. Raka menunduk, menahan rasa cemas. Tahun-tahun begini banyak orang susah, kata Pak Salim sambil menuang kopi. Hutan juga jadi aneh. Banyak jalur yang hilang. Tony, pemuda yang sering bercanda di warung, menepuk pundak Raka. Jangan terlalu jauh masuk, Rak. Jangan sampai kau sendiri yang jatuh sakit. Raka menghela napas. Saya harus cari kayu bagus, Ton. Biaya buat obat ayah. Perbincangan melambat. Suara sendok dan cangkir mengisi jeda. Lalu Pak Salim menatap Raka serius. Semalam ada yang lihat cahaya di hutan utara. Kabutnya tebal. Orang bilang lebih baik jangan masuk. Raka mengangguk, tapi matanya tetap tenang. Ia mengikat kapak di pinggang. Saya hati-hati, Pak. Nanti kalau dapat banyak, saya pulang cepat. Kakek Jiono menepuk bahu Raka. Kalau kau dengar suara manggil namamu, jangan jawab. Kadang suara itu menipu. Raka tersenyum kecut. Ia pergi meninggalkan warung. Jalan desa masih basah, beberapa anak berlarian mengejar ayam jantan. Aroma kopi dan asap kayu menyertai langkahnya sampai batas pohon. Di tepi hutan, ia berhenti sejenak. Pohon-pohon tampak lebih rapat dari biasanya. Angin pagi seperti terhenti. Dari dalam, muncul celah kabut tipis, sebuah lorong semu yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Ia menatapnya lama, teringat wajah ayah yang kurus dan panas. Mungkin di belakang itu ada yang membantu, gumamnya. Raka menapak masuk. Kabut menutup perlahan di belakangnya, dan suara desa meredup seperti ditarik jauh. Begitu melewati lorong kabut itu, Raka langsung menghentikan langkah. Udara berubah drastis. Tidak seperti pagi biasa, lebih dingin, lebih lembab, seperti udara di dalam gua. Ia menggosok lengannya, mencoba menepis rasa aneh yang merambat di kulit. Di belakangnya, kabut yang tadi seperti pintu kini menutup perlahan. Jalur pulang sudah tak begitu jelas. Baru juga masuk, gumamnya cemas. Hutan di depannya tampak berbeda. Warna dedaunan lebih pucat, seolah hijau yang dicuci cahaya biru. Bau tanah berubah menjadi wangi bunga yang asing, manis tapi tidak menyengat. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Heningnya membuat napas sendiri terdengar terlalu jelas. Raka berjalan pelan, menajamkan pendengaran. Dari kejauhan, ia mendengar suara gemericik air seperti aliran sungai kecil. Bagus, mungkin bisa isi botol, katanya untuk menguatkan diri. Ia menemukan batang pohon tumbang besar di tengah jalur. Ketika menyentuh permukaannya, tubuhnya merinding. Pohon itu dingin sekali, bukan dingin hutan, tapi seperti menyentuh batu basah.
Aneh banget, bisiknya. Tiba-tiba terdengar krek, krek, dari balik semak. Raka refleks berdiri tegak. "Halo? Ada orang?" serunya. Tidak ada jawaban. Suara itu malah bergerak menjauh perlahan, seperti mengajaknya mengikuti. Dengan ragu ia melangkah, melewati rumpun bambu kecil yang melengkung seperti lorong. Kabut tipis menempel di daunnya. Begitu ia keluar dari lorong itu, ia tertegun. Di depannya terbentang jalan tanah rapi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah kayu berdiri di kejauhan, kecil, tinggi, dan berwarna pucat seperti gading pudar. Di tengah hutan, ada desa. Raka berbisik. Dari arah rumah pertama, seorang lelaki paruh baya melambaikan tangan. "Hei, nak! Kamu tersesat?" serunya ramah. Raka mendekat, tapi tubuhnya menegang begitu melihat lebih jelas. Wajah lelaki itu tenang, senyumnya lembut, namun tidak ada garis di bawah hidungnya. Lelaki itu tetap tersenyum. "Ayo. Tempat kami aman." Raka mengikuti lelaki itu dengan langkah ragu. Jalan tanah di depan mereka terlalu rapi untuk ukuran hutan. Tidak ada akar berserabut, tidak ada bekas tapak hewan, seperti selalu disapu setiap pagi. Angin bergerak pelan, membawa aroma bunga yang tidak pernah ia kenal. "Namamu siapa?" tanya lelaki itu sambil berjalan di sampingnya. "Raka, Pak." "Aku Darun," jawabnya. "Kau tidak perlu takut. Banyak orang tersesat ke sini, tapi semuanya baik-baik saja." Raka hanya mengangguk. Matanya sibuk mengamati desa aneh itu. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu pucat, dengan jendela tinggi dan kain tipis menggantung seperti tirai. Tidak ada hewan yang berkeliaran. Tidak ada anak kecil berlari-lari. Suasananya terlalu tenang. Seorang perempuan muda keluar dari salah satu rumah membawa keranjang buah kecil berwarna ungu. "Darun, tamu baru?" tanya perempuan itu. "Iya." "Anak hutan?" jawab Darun sambil tersenyum. Perempuan itu menatap Raka. Senyumnya hangat, tapi tatapannya lama, seperti sedang menilai. "Kalau haus, cobalah buah ini," katanya sambil menawarkan keranjang. Raka menolak sopan. "Terima kasih, Mbak. Saya baru pertama lihat desa ini." "Ini, desa apa, ya?" Perempuan itu tertawa kecil, suaranya lembut namun bergema halus. "Desa yang cuma dikunjungi kalau alam mengizinkan." "Artinya?" "Nanti kau mengerti." Jawaban itu membuat Raka merinding tanpa sebab. Daru menepuk bahunya, seolah sudah memahami kebingungan itu. "Di sini matahari tidak pernah terang, Raka. Langit redup karena memang begitu keadaannya. Tapi penduduk kami ramah. Kau akan melihat sendiri." Mereka melewati beberapa rumah lagi. Setiap orang yang mereka temui tersenyum lembut dan mengangguk sopan. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, kulit wajah mereka tampak terlalu halus, tanpa garis piltrum di bawah hidung, seolah dihapus tangan tak terlihat. Raka menelan ludah. "Pak Darun, saya bisa pulang lewat mana?" Darun berhenti. Wajahnya tetap tersenyum, tapi sorot matanya berubah sedikit. "Nanti. Kau harus bertemu Pawang Sunyi dulu." Daru mengajak Raka menyusuri jalan utama desa.
Langit di atas mereka tetap redup, seperti sore yang tidak pernah selesai. Raka mencoba memastikan waktu. Tadi ia masuk hutan pagi hari, tapi nuansa di sini seperti hampir malam. "Kenapa? Langitnya begini terus, Pak?" tanya Raka akhirnya. Darun tersenyum kecil. "Begitulah alam kami. Tidak panas, tidak gelap. Hanya sunyi." Jawaban itu tidak menjelaskan apapun, tapi Raka memilih diam. Semakin jauh ia melangkah, semakin aneh perasaannya. Udara di desa ini terlalu bersih. Tidak ada bau kotoran, asap, atau kayu terbakar. Bahkan tanahnya tidak berlumpur meski terlihat lembab. Beberapa penduduk berdiri di depan rumah mereka, seolah menunggu. Mereka menyapa pelan. "Selamat datang," kata seorang lelaki tua. "Semoga kau betah," sambung yang lain. Semua senyum mereka sama, lembut, tenang, tanpa suara tambahan. Tidak ada sendawa, batuk, atau suara napas berat. Desa ini seperti bergerak dengan ritme yang lebih lambat dari dunia manusia. "Pak Darun," Raka memberanikan diri. "Di sini tidak ada hewan ya?" Darun meliriknya. "Ada. Tapi tidak suka muncul di depan tamu." Jawaban itu terdengar tidak wajar, tapi Raka mengangguk saja. Mereka tiba di sebuah bangunan yang sedikit lebih besar dari rumah lain. Dindingnya berukir pola gelombang, dan di sisi pintu tergantung lonceng kecil dari kayu putih. Raka merinding melihat bentuknya, seperti lonceng ritual. "Ini rumah Pawang Sunyi," kata Darun. "Ia tahu banyak hal. Bahkan, sebelum kau bercerita." Raka menelan ludah. "Memangnya dia tahu saya mau datang?" Darun tersenyum. "Tidak ada yang datang ke desa ini tanpa sepengetahuannya." Pintu berderi terbuka, meski tak ada yang menyentuhnya. Raka terpaku. Seseorang berdiri di dalam, tubuh tinggi, rambut putih keperakan, wajah tenang tanpa kerut. Sorot matanya dalam, seolah bisa melihat sampai ke pikiran. "Masuklah, Raka," katanya. Suaranya berat namun lembut, seperti gema yang ditahan kabut. "Aku sudah menunggumu." Raka melangkah masuk dengan hati berdebar. Ruangan itu penuh aroma kayu basah dan sedikit wangi bunga yang sama seperti wangi di udara luar. Cahaya di dalam rumah terasa lembut, datang dari lampu minyak kecil yang nyalanya tidak berkedip, seolah tak terpengaruh angin. Pawang Sunyi duduk bersila di tikar anyam. Gerakannya tenang, hampir seperti melayang. "Duduklah, Raka," katanya tanpa menoleh. Raka menurut, duduk perlahan. Darun berdiri di belakang, menunduk hormat sebelum mundur ke sudut ruangan. "Bagaimana? Bapak tahu nama saya?" Raka memberanikan diri bertanya. Pawang Sunyi tersenyum tipis. "Alam kami mendengar langkahmu jauh sebelum kau tiba. Kau membawa beban, dan niatmu bersih. Itu cukup." Raka terdiam. Kata-kata itu membuatnya merasa telanjang tanpa rahasia. "Kau mencari sesuatu?" lanjut Pawang Sunyi. "Sesungguhnya, kau mencari harapan untuk ayahmu." Raka langsung mengangkat kepala, terkejut. "Iya, Pak. Ayah saya sakit. Sudah lama tidak pulih. Saya masuk hutan untuk cari kayu dan obat, tapi tiba-tiba saya sampai sini.
Pawang sunyi menatapnya lama, matanya seperti kaca yang menyimpan ribuan bayangan. Yang datang tersesat ke desa kami bukan tanpa alasan. Kadang manusia dipanggil, kadang dituntun. Raka menggenggam lututnya, mencoba tetap sopan meski takut. Kalau boleh, Pak, saya ingin pulang. Ayah saya butuh saya. Pawang sunyi mengangguk pelan. Kau akan pulang. Tapi sebelum itu, kau harus memahami satu hal. Ia menggeser badannya sedikit, lalu berkata dengan suara lebih pelan. Tidak semua penghuni desa ini sama sepertimu. Raka mengerutkan dahi. Maksud Bapak? Pawang sunyi mengangkat tangan, menunjuk ke arah pintu. Raka menoleh, dan darahnya berdesir. Di luar, beberapa penduduk sedang lewat. Mereka tersenyum ramah, tetapi ada hal lain yang baru ia sadari. Mereka tidak punya bayangan. Bahkan saat cahaya lampu dari rumah pawang sunyi menyentuh kaki mereka, tanah tetap gelap rata. Raka menelan ludah. Apa? Mereka itu siapa? Pawang sunyi menjawab tanpa berkedip. Bukan siapa, Raka. Tapi, apa? Lalu ia melanjutkan. Dan sekarang, kau berada di tengah-tengah mereka. Pawang sunyi memberi isyarat halus, dan Darun mendekat. Bawalah Raka melihat desa. Biarkan ia mengenal tempat ini sebelum ia menerima apa yang datang untuknya. Darun mengangguk. Ayo, nak. Sedikit makanan bisa membuatmu lebih tenang. Raka bangkit perlahan, masih menahan rasa dingin di punggung setelah melihat penduduk tanpa bayangan. Ia mengikuti Darun melewati beberapa rumah sampai tiba di sebuah bangunan kecil berbentuk lumbung, dengan meja panjang di tengahnya. Di atas meja tersusun buah-buahan berwarna lembut, ungu, biru, dan hijau. Tidak ada bau menyengat, semuanya beraroma halus seperti kabut pagi. Beberapa penduduk duduk di sekeliling meja. Mereka tersenyum, tapi tak ada suara obrolan seperti jamuan biasanya. Silakan, kata seorang perempuan tua, menyodorkan mangkuk kecil berisi air bening. Ini membuat tubuhmu ringan. Raka mengangkat mangkuk itu, ragu. Ini air apa, Bu? Air yang menenangkan. Tidak apa-apa. Darun duduk di samping Raka. Kau tidak harus menghabiskannya. Cukup cicip sedikit. Raka menghirup aromanya, segar, namun ada wangi manis samar yang tidak ia kenali. Ia meneguk sedikit. Rasanya sangat jernih, seperti air mata air, tetapi ada sensasi dingin menjalar dari lidah hingga tengkuk. Bagaimana? Tanya Darun. Aneh, tapi segar. Penduduk lain hanya tersenyum, seolah mendengarkan tanpa ingin ikut bicara. Suasana terlalu senyap, bahkan sendok yang menyentuh mangkuk tidak menimbulkan bunyi. Seorang pemuda desa bersandar sedikit mendekati Raka. Kau dari dunia luar ya? Suaranya lembut, hampir berbisik. Iya, jawab Raka. Saya dari Wanarum. Pemuda itu mengangguk pelan. Aku belum pernah melihatnya. Dunia kalian terang sekali, ya? Terang? Ya, biasanya matahari kuat. Pemuda itu tersenyum kecil. Di sini kami tidak membutuhkannya. Raka gelisah mendengar kalimat itu. Darun menepuk bahu Raka. Tenang saja.
Kami ramah tamu. Kau tidak sedang disakiti. Raka menelan ludah. Tapi, kenapa semua orang di sini tidak punya bayangan? Ruangan itu hening. Penduduk yang duduk berhenti bergerak, seolah waktu ikut menahan napas. Darun menatapnya lama. Karena kami tidak berasal dari terang, Raka. Kalimat itu menggelitik ketakutan yang sejak tadi ia tahan. Dan di luar, kabut semakin menebal. Setelah jamuan yang terasa terlalu sunyi, Darun mengajak Raka kembali berjalan menyusuri jalan utama desa. Kabut tipis mengalir di antara rumah-rumah, seperti hidup dan selalu bergerak mengikuti arah angin yang tak terasa. Kau mau bertemu Pawang Sunyi lagi? Tanya Raka pelan. Ya, jawab Darun. Ia belum selesai berbicara denganmu. Raka menunduk, mengikuti langkah Darun yang tak pernah berdecit di tanah. Bahkan suara sandal Darun tidak terdengar. Raka semakin sadar betapa aneh tempat ini. Desa yang terlihat damai, namun terlalu berbeda untuk disebut dunia manusia. Sesampainya di depan rumah Pawang Sunyi, pintu sudah terbuka sedikit, seperti memang menanti kedatangan mereka. Raka masuk perlahan. Suasana di dalam berubah, cahayanya lebih lembut, dan suara seperti dengungan rendah mengisi udara, hampir tidak terdengar tetapi terasa di dada. Pawang Sunyi duduk di tempat yang sama, namun kali ini ia menatap Raka lama sebelum bicara. Bagaimana desa kami di matamu? Raka mengusap tangannya gugup. Tenang, Pak. Tapi, aneh. Semua orang ramah, tapi suasananya seperti berhenti. Pawang Sunyi tersenyum kecil. Itu karena dunia kami bukan dunia berjalan. Ia dunia menunggu. Raka tidak mengerti. Menunggu apa, Pak? Menunggu mereka yang datang dengan hati bersih. Raka menelan ludah. Saya hanya mencari obat untuk ayah saya. Pawang Sunyi mengangguk, lalu mengambil kendi kecil dari rak kayu. Kendi itu berwarna putih mutiara, dengan ukiran halus seperti akar pohon. Ia meletakkannya di depan Raka. Air ini, katanya perlahan, bisa menyembuhkan penyakit apapun di dunia kalian. Raka menatap kendi itu, kaget dan ragu. Serius, Pak? Bahkan penyakit yang sudah lama? Bahkan yang mematikan? Jawab Pawang Sunyi. Tapi ingat, setiap bantuan ada syaratnya. Raka menghela napas. Apa syaratnya? Pawang Sunyi menatapnya tajam, tatapan yang seperti menembus dada. Kau boleh membawa kendi ini pulang. Tapi, ia mendekat sedikit. Jangan menumpahkan satu tetes pun. Raka menegang. Kalau tertumpah, apa yang terjadi? Pawang Sunyi tersenyum. Kau tidak ingin tahu, Raka. Dan di luar, lonceng kayu bergetar sendiri, meski tidak ada angin. Raka menatap kendi putih mutiara itu lama. Permukaannya dingin, tetapi bukan dingin biasa, seperti menyentuh air dari dasar sumur yang tidak pernah melihat cahaya. Ukiran halus di sekelilingnya tampak berpindah-pindah saat dilihat dari sudut berbeda, seolah hidup. Bawa ini pulang, kata Pawang Sunyi pelan. Airnya cukup untuk ayahmu, dan lebih. Raka menelan ludah. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Cukup jaga apa yang kuberikan.
Suara pawang sunyi terdengar lembut, namun ada sesuatu di baliknya, seperti peringatan yang tidak boleh dianggap enteng. Raka menggenggam kendi itu dengan dua tangan. Rasanya seperti memegang beban yang tidak berat, tapi penting. Kalau boleh tanya, air ini dari mana? Pawang sunyi menutup mata sebentar, lalu membuka kembali. Dari sumber yang tidak pernah kering. Hanya diberikan kepada mereka yang datang bukan karena ambisi, tapi karena kebutuhan. Darun, yang berdiri di belakang, menambahkan, bukan banyak manusia yang bisa menyentuh kendi itu tanpa hilang akal. Raka tersentak. Hilang akal? Darun tersenyum tipis. Jangan khawatir. Kau tidak seperti mereka. Ucapan itu justru membuat Raka makin gelisah. Pawang sunyi berdiri, langkahnya begitu tenang sampai lantai tidak bersuara. Setelah ini, kau boleh pulang. Jalan kabut akan terbuka untukmu. Gunakan kendi itu dengan hati yang jernih. Raka mengangguk cepat. Ayah saya pasti sembuh, saya janji tidak akan menyalahgunakannya. Pawang sunyi memiringkan kepala. Janji manusia kadang rapuh. Tapi aku percaya kau. Raka menggenggam kendi itu semakin kuat, takut menjatuhkannya. Saat ia hendak keluar, pawang sunyi memanggilnya sekali lagi. Raka. Raka menoleh. Ya, Pak. Jangan kembali ke sini. Suara itu lembut, tapi tegas seperti pintu yang dikunci selamanya. Kedatangan manusia kedua kalinya sering dianggap pelanggaran. Raka membeku. Bara takut menyala perlahan di dadanya. Pawang sunyi menambahkan, bawa pulang ayahmu. Dan biarkan dunia kami tetap sunyi. Jalan kabut di luar mulai terbuka, perlahan, berliku, seolah mempersilakan Raka pulang. Raka melangkah keluar dari rumah pawang sunyi sambil menggenggam kendi erat-erat. Kabut di depan desa mulai bergerak, membuka lorong samar yang tadi ia lewati. Namun sekarang bentuknya berbeda, lebih panjang, lebih tebal, seperti jalan yang sedang tidur dan baru terbangun. Darum mengantar Raka sampai batas desa. Lewat sini, katanya. Lorongnya akan mengantarmu kembali. Raka mengangguk. Terima kasih untuk semuanya. Darun tersenyum lembut, senyum yang entah kenapa terasa seperti perpisahan. Sampaikan salam pada ayahmu. Semoga air itu cukup. Sebelum Raka masuk, perempuan yang tadi menawarkan buah di jamuan mendekat. Wajahnya tampak lebih pucat di balik kabut. Raka. Iya, Mbak. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, suara berbisik seperti angin yang hampir mati. Jangan kembali. Dunia kami tidak suka ketika manusia ingat terlalu banyak. Raka mengangguk pelan. Saya hanya ingin ayah saya sembuh. Itu sudah cukup, jawabnya. Raka menatap lorong kabut itu. Suaranya seperti mengalir pelan, SSRRRHHH, seolah memanggil namanya. Ia menahan napas dan melangkah masuk. Di detik pertama, ia merasakan tekanan lembut di dadanya, seperti udara berubah menjadi air. Suara desa hilang. Bau bunga memudar. Hanya ada bisikan halus, entah dari mana. Raka. Ia berhenti. Apa itu? Tidak ada jawaban jelas, hanya gema samar.
Raka memaksa dirinya untuk terus berjalan. Semakin jauh, lorong itu semakin gelap. Kabut di belakang menutup perlahan, dan dunia bunian menghilang dari pandangan. Di depan, cahaya mulai muncul, hangat, kekuningan, seperti matahari biasa. Ketika ia menembus keluar, Raka terhuyung sedikit. Hutan kembali seperti semula, daun hijau, tanah basah, suara burung, udara hangat. Namun sesuatu membuatnya terdiam. Matahari sudah tinggi, padahal saat masuk tadi masih pagi. Jam di kantongnya menunjukkan waktu yang tak masuk akal, setidaknya beberapa jam telah berlalu. Kok lama sekali? Gumamnya. Ia menggenggam kendi lebih kuat. Ayah harus segera minum ini. Raka mulai berlari menyusuri hutan, tak sadar bahwa dari balik pepohonan, ada bayangan tipis mengikuti langkahnya, lalu lenyap secepat kabut yang tersapu angin. Raka berlari pulang melewati jalan desa Wanarum yang berdebu. Nafasnya berat, tapi genggamannya tak pernah lepas dari kendi putih yang ia bawa dari dunia kabut. Rumahnya tampak sepi seperti biasa, hanya suara ayam dan angin sore yang menyapu dinding bambu. "Ayah," seru Raka begitu masuk. Ayahnya terbaring di dipan kayu, wajahnya pucat dan tubuhnya panas. Dukun Marji duduk di sampingnya, mengipasi dengan daun pisang. "Kau dari mana saja, Raka?" tanya dukun itu cepat. "Ayahmu makin lemah." Raka menaruh kendi di dekat dipan. Tangannya gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi karena khawatir menumpahkan isinya. "Saya dapat air obat," katanya terengah. Dukun Marji menatap kendi itu dengan bingung. "Air? Dari mana?" Tidak ada sumber air di hutan utara yang aman diminum. Raka tidak menjawab. Ia hanya membuka tutup kendi dan menuang sedikit ke gelas. Airnya bening sekali, lebih jernih dari air sumur manapun. Bahkan saat dituangkan, tidak menimbulkan suara blup atau cipratan kecil. Hening, seperti air yang enggan terdengar. "Ayah, minum ini," kata Raka pelan. Ayahnya membuka mata samar, memandang Raka dengan bingung. "Apa itu, Nak?" "Obat. Tolong minum." Dengan bantuan dukun, ayahnya meneguk air itu perlahan. Sesuatu terjadi hampir seketika. Napas ayahnya yang tadinya berat mulai ringan. Keningnya yang panas berubah hangat. Wajahnya tidak lagi sekaku tadi. Dukun Marji terbelalak. Ini cepat sekali reaksinya. Raka memegangi lengan ayahnya. "Ayah, gimana rasanya?" Ayahnya menarik napas panjang. Napas yang sudah lama tidak ia dengar. Segar, seperti bisa bernapas lagi. Raka hampir menangis lega, tapi dukun Marji memegang pundaknya. "Raka, air apa ini?" Suaranya penuh curiga sekaligus heran. Raka menggeleng. "Air yang saya dapat di hutan." Dukun Marji tampak ingin bertanya lebih jauh, tapi ia memilih diam. Pandangannya tidak lepas dari kendi putih itu. Di sudut ruangan, kendi itu berdiri diam, namun seolah berdenyut pelan seperti sesuatu yang hidup. Keesokan paginya, berita kesembuhan ayah Raka menyebar lebih cepat dari angin pagi. Saat Raka keluar rumah untuk menimba air, dua tetangga sudah berdiri di depan pagar bambunya. "Raka, beneran ayahmu sembuh?" tanya Bu Sari. "Katanya semalam udah bisa duduk sendiri," sambung Pak Doni.
Raka hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Iya, Pak. Bu. Sudah mendingan. Mendingan? Bu Sari mengerutkan dahi. Padahal kemarin gak bisa bangun. Itu air apa, Nak? Raka menelan ludah. Air dari hutan. Jawaban itu membuat mereka saling pandang, dengan tatapan yang jelas penuh rasa ingin tahu. Sebelum Raka sempat bicara lagi, Tony datang tergesa-gesa. Rak, serunya. Bapak-bapak di warung minta kau datang. Mereka dengar kabar soal obat ajaib. Raka menutup embernya. Ton, aku. Udah ayo. Mereka nunggu. Raka akhirnya mengikuti Tony. Setibanya di warung, beberapa lelaki desa langsung mengerubutinya. Raka, kau nemu apa di hutan? Airnya dari mana? Kami juga mau buat keluarga kami. Pak Sali menatap Raka dengan lebih hati-hati. Nak, kemarin kau bilang cuma cari kayu. Sekarang tiba-tiba ayahmu sembuh total. Jelaskan ke kami. Raka terdiam. Rasanya dadanya sesak. Ia tidak mungkin cerita tentang desa yang tidak punya bayangan, tentang kabut yang hidup, atau tentang pawang sunyi yang tahu namanya sebelum bertemu. Akhirnya ia berkata pelan, saya cuma nemu sumber air, Pak. Itu saja. Kau bohong, seru salah satu lelaki yang jarang bicara. Kalau itu cuma air biasa, semua orang bisa sembuh. Suasana memanas. Tony melangkah maju, mengangkat tangan. Sudah. Raka nggak bohong. Kalaupun dia punya air itu, bukan urusan kita maksa dia. Beberapa orang mendengus tidak puas, tetapi suasana mereda sedikit. Raka buru-buru pergi dari sana. Hatinya gelisah. Ia merasa semua mata mengawasinya, menilai setiap geraknya. Saat sampai di rumah, ia langsung membuka kendi itu lagi, ingin memastikan isinya. Namun ia tertegun. Air di dalam kendi masih penuh. Padahal semalam ia sudah menuang cukup banyak. Raka memegang pinggang kendi itu, merinding. Airnya gak habis, bisiknya. Di luar rumah, angin lewat pelan, membawa kabut tipis yang seharusnya tidak ada di desa Wanarum. Raka menatap kendi itu lama. Airnya yang bening tampak memantulkan cahaya pagi seperti kaca tipis. Ia menggoyangkannya pelan, tidak ada suara, tidak ada gulungan air di dalamnya. Seolah air itu diam, tak bergerak seperti benda padat. Ini mustahil, gumamnya. Ia menuang beberapa tetes ke telapak tangan. Air itu tetap jernih, dingin, dan tidak meninggalkan bau apapun. Raka menengok ke arah ayahnya yang sedang duduk bersandar di dinding, tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu sakit. Kau nggak apa-apa, Nak? Tanya ayahnya. Raka buru-buru menyembunyikan ekspresi gelisahnya. Nggak, ya. Cuma mikir. Ayahnya tertawa kecil. Jangan dipikir terlalu jauh. Yang penting aku bisa bangun lagi. Raka mengangguk, tapi dalam hati ia tidak tenang. Ia keluar rumah untuk mencari udara segar. Saat membuka pintu, ia melihat Tony berjalan menuju rumahnya. Rak, bisa ngomong sebentar? Boleh. Ada apa? Tony menatap sekitar sebelum bicara,
Suaranya diturunkan seperti takut ada yang mendengar. Kau hati-hati. Orang-orang desa mulai aneh. Mereka bilang air yang kau bawa bisa bikin orang kaya. Ada yang mau beli. Ada yang mau paksa. Raka terdiam. Ton, aku gak mau bagi. Ini buat ayah. Aku ngerti. Tony mengangguk. Tapi orang lain belum tentu ngerti. Mereka duduk di bel bambu di depan rumah. Tony menatap kendi di dekat pintu. Airnya masih penuh. Raka mengangguk pelan. Iya, padahal aku udah pakai banyak. Tony menggigit bibir. Rak, itu kayaknya bukan air biasa. Dari mana sebenarnya kau dapat? Raka menatap hutan Wanarum di kejauhan. Kabut samar menggantung di antara pepohonan, padahal matahari sudah tinggi. Aku tersesat waktu di hutan. Ketemu desa aneh. Orang-orangnya, ia terhenti. Apa yang ia lihat masih sulit ia percaya. Tony menatapnya serius. Orang-orangnya kenapa? Raka menelan ludah. Ton, mereka nggak punya bayangan. Tony membeku. Sebelum ia sempat merespons, angin lewat pelan, membawa suara samar seperti bisikan dari arah hutan. Raka menoleh cepat. Kabut itu terasa lebih dekat hari ini. Sore itu, Raka duduk di depan rumah sambil menatap hutan. Kabut yang biasanya hanya muncul saat pagi, kini menggantung seperti selimut tipis di antara pohon-pohon, padahal matahari belum sepenuhnya turun. Suasananya membuat bulu kuduknya berdiri. Ayahnya keluar membawa kursi kecil. Wajahnya sudah jauh lebih segar. Kau lihat apa, nak? Cuma, kabutnya aneh, yah. Ayahnya menatap sebentar lalu menghela napas. Hutan itu memang selalu penuh rahasia. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi Raka tahu ini bukan kabut biasa. Ia memandang kendi yang diletakkan di sudut bel. Permukaannya tampak berembun padahal udara panas. Embun itu bergerak seperti alur nafas halus. Tiba-tiba, langkah-langkah pelan terdengar dari depan pagar. Busari datang bersama suaminya. Raka, kami boleh minta sedikit air itu? Tanya Busari lirih. Anak saya demam sejak semalam. Raka menegang. Ia ingin menolong, tapi teringat kata-kata Pawang Sunyi. Jangan menumpahkan satu tetes pun. Namun apakah memberi sedikit pada orang lain termasuk menumpahkan? Ia menyerah pada rasa iba. Baik, Bu. Tapi sedikit saja. Ia menuang beberapa tetes ke gelas kecil. Lagi-lagi, air itu tidak berkurang. Busari memeluk gelas itu seperti memegang harapan terakhir. Terima kasih, nak. Terima kasih banyak. Setelah mereka pergi, Tony muncul dari samping rumah. Rak, kau yakin? Aku nggak bisa nolak, Ton. Anak kecil sakit. Tony menghela napas. Aku ngerti. Tapi lihat. Ia menunjuk tanah di bawah bel. Kendi itu menetes. Raka kaget. Ia segera memeriksa. Benar, ada setitik air bening jatuh ke tanah, membentuk bercak kecil. Anehnya, bercak itu tidak meresap, malah menguap pelan seperti asap tipis. Aku nggak menuang ke tanah,
bisik Raka. Tony menatapnya ngeri. Rak, kendi itu bocor? Raka memeriksa seluruh permukaannya. Ukiran halusnya tampak berubah, seperti bergeser perlahan membentuk pola baru. Tiba-tiba suara samar terdengar dari arah hutan, lebih jelas dari sebelumnya. Raka. Tony menegang. Kau dengar itu? Raka mengangguk, wajahnya pucat. Kabut di tepi hutan kini bergerak seperti tangan yang menggapai. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan tipis menutup bulan, dan kabut merayap ke desa Wanarum seperti tamu yang tidak diundang. Raka menutup pintu rapat-rapat, tapi rasa gelisah itu tetap menempel seperti bayangan. Di dalam rumah, ayahnya sudah tidur. Tony duduk gelisah, menatap kendi putih yang kini tampak lebih pucat, seolah kehilangan warna. Rak, kalau kabut itu manggil-manggil, jangan keluar, kata Tony tanpa berkedip. Aku nggak mau keluar, jawab Raka. Tapi aku nggak ngerti apa yang mereka mau. Tony mendekat ke jendela dan mengintip. Dari sela bambu, kabut tampak bergerak seperti aliran air. Rak, itu bukan kabut biasa. Itu kayak hidup. Tepat saat ia berkata begitu, terdengar suara ketukan keras di pintu. Duk, duk, duk. Raka dan Tony saling menatap. Tidak ada yang berani menjawab. Ketukan itu berhenti. Sunyi. Lalu sebuah suara memanggil dari luar, lirih dan bergetar. Buka, kami hanya ingin airnya. Raka menegang. Itu suara laki-laki dewasa. Suara yang ia kenal, Pak Doni. Tony berbisik, jangan buka, Rak. Mereka bukan cuma minta. Mereka mau rebut. Teriakan lain menyusul. Raka, kami tahu kau punya air itu. Buka pintunya. Raka menelan ludah. Ton, tadi hanya beri sedikit saja. Kenapa mereka jadi begini? Karena keinginan manusia itu penyakit, Rak, jawab Tony dengan suara gemetar. Ketukan berubah menjadi hantaman. Pintu bergetar keras. Raka memeluk kendi itu erat-erat. Kenapa mereka seolah-olah tahu air ini kuat? Tony menatapnya serius. Karena kabar aneh menyebar cepat. Dan manusia yang putus asa bisa melakukan apa saja. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari luar. Suara Pak Doni, kabutnya. Tolong. Tol. Jeritannya terputus mendadak, seperti diseret. Raka dan Tony terpaku, wajah pucat. Lalu, hening. Kabut di luar merayap naik ke pagar bambu, seperti makhluk mencari celah. Tony berbisik, Rak, mereka hilang. Raka memeluk kendi semakin kuat. Jantungnya berdentum keras. Kabut di luar kini menyentuh jendela, dan dari balik kabut itu, terdengar bisikan halus yang membuat darah Raka membeku. Kau telah melanggar batas, Raka. Malam itu Raka akhirnya tertidur, meski hanya setelah rasa takut menekan tubuhnya sampai letih. Tony tidur di lantai, bersandar pada dinding, masih menggenggam golok kecil yang ia ambil dari dapur. Kabut di luar perlahan surut, namun hawa dinginnya masih dirasakan dari celah-celah dinding bambu. Raka bermimpi. Ia berdiri lagi di desa asing itu, desa tanpa bayangan. Tapi kini desa itu tampak lebih gelap.
Rumah-rumahnya seperti dipenuhi embun yang menetes, dan udara berbau bunga liar yang basi. Tidak ada penduduk. Tidak ada suara. Hanya satu sosok yang berdiri di tengah jalan tanah. Pawang sunyi. Raka mencoba bicara, tapi suaranya seperti menghilang di tenggorokan. Pawang sunyi bergerak pelan mendekatinya, wajahnya tenang namun matanya terlihat lebih tua, lebih berat. Raka, suaranya bergema seperti dari dua arah. Kau melanggar. Raka memaksa bibirnya bergerak. Saya tidak tahu apa yang saya langgar. Kendi itu bukan untuk dibagikan. Nada suaranya lembut, tetapi dingin. Itu titipan, bukan anugerah. Raka mundur satu langkah. Anak tetangga sakit, saya cuma ingin menolong. Menolong sering menjadi pintu untuk kehancuran, balas pawang sunyi. Air kami tidak mengenal batas jika manusia mulai serakah. Raka merasakan dadanya sesak. Tapi saya tidak serakah. Pawang sunyi mendekat lebih dekat, wajahnya kini hanya beberapa jengkal dari Raka. Tetapi orang-orang di duniamu tidak seperti dirimu. Di belakang pawang sunyi, kabut mulai menggulung seperti gelombang. Suara bisikan halus mengisi udara, semakin tinggi, seperti jeritan yang ditahan. Jika kami merasa dilanggar, lanjut pawang sunyi, maka lorong antara dunia kita akan menutup. Dan yang masuk setelah itu, tidak akan kembali. Raka membeku. Lalu saya harus apa? Pawang sunyi menyentuh pundaknya dengan ujung jarinya. Dingin, seperti batu basah. Rawat ayahmu, lalu kembalikan apa yang bukan milikmu. Seketika kabut menelan tubuh pawang sunyi. Gelap. Raka terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak kencang. Di sampingnya, Tony ikut terbangun. Rak, kau mimpi buruk? Raka memeluk kendi itu erat-erat, wajahnya pucat. Ton, pawang sunyi marah. Pagi itu, sebelum matahari naik sepenuhnya, suara langkah-langkah berat terdengar dari arah jalan desa. Raka dan Tony langsung saling pandang. Ayah Raka yang baru bangun pun terdiam, merasakan suasana aneh yang menekan udara. Rak, ada orang datang, bisik Tony. 3 lelaki desa muncul di depan rumah. Wajah mereka pucat, mata merah kurang tidur. Di antara mereka adalah Pak Rendra, orang yang biasanya kalem, hari ini tampak gelisah dan agresif. Raka, panggil Pak Rendra tanpa basa-basi. Kami mau bicara. Raka menelan ludah. Ada apa, Pak? Kau punya air yang bisa sembuhin penyakit. Kami butuh itu. Nada suaranya keras, tidak lagi memohon seperti Bu Sari. Air itu nggak bisa sembarang dipakai, Pak, jawab Raka hati-hati. Bohong, bentak salah satu dari mereka. Kami tahu kau kasih ke anak Bu Sari, dan dia sembuh. Jadi kenapa kau pelit? Tony segera berdiri di depan Raka. Hei, jangan ngomong seenaknya. Pak Rendra melangkah maju, menatap Raka tajam. Kau nggak ngerti, Nak? Istri saya sudah sebulan sakit. Kalau kau bisa sembuhkan dia, kau harus bantu. Itu bukan air biasa, Pak, kata Raka, suara bergetar. Ada syaratnya. Saya nggak boleh sembarang. Kami nggak peduli syarat,
Potong Pak Rendra. Yang penting istri saya sembuh. Salah satu dari mereka mencoba mendekati pintu, tapi Tony menghalanginya. Jangan macam-macam. Ini rumah orang. Suasana makin panas. Suara keras tiba-tiba terdengar dari arah hutan. Hum. Seperti dengungan rendah yang menggetarkan tanah. Lelaki-lelaki itu berhenti, menoleh ke arah hutan. Kabut tipis mulai merayap keluar, lebih cepat dari biasanya. Raka merinding. Ton, itu kabut dari sana. Pak Rendra memaksa menahan ketakutan yang mulai muncul di wajahnya. Raka, kalau kau nggak mau kasih baik-baik, kami akan ambil sendiri. Raka mundur, memeluk kendi itu erat. Tidak bisa, Pak. Ini bukan milik manusia. Kabut tiba-tiba bergerak seperti hembusan panjang, menyapu kaki orang-orang itu. Salah satu dari mereka menjerit pelan. Apa itu? Tony menarik Raka ke dalam rumah. Masuk. Cepat. Saat pintu ditutup, terdengar teriakan di luar, tidak keras, tapi tercekik, seperti seseorang ditarik oleh sesuatu yang lembut namun kuat. Lalu, sunyi. Benar-benar sunyi. Raka berdiri memeluk kendi itu, tubuhnya gemetar. Ton, suaranya hampir tidak keluar. Kabutnya mengambil mereka. Setelah jeritan terakhir itu menghilang, suasana desa Wanarum berubah menjadi hening yang menekan. Bahkan suara ayam pun tidak terdengar. Tony berdiri di pintu, menatap celah bambu yang masih berembun kabut. Rak, mereka beneran hilang, bisiknya. Raka duduk di lantai, memegangi kendi di pangkuannya. Ton, pawang sunyi bilang kalau manusia mulai serakah, dunia mereka bakal nutup. Tony menatapnya lama. Rak, mungkin ini awalnya. Malam turun perlahan, dan angin dingin merayap masuk dari celah dinding. Ayah Raka sudah tidur, tidak tahu apa yang terjadi. Raka menggenggam kendi itu lebih keras, seolah takut ia akan tertarik keluar bila melepaskannya. Tony duduk di sampingnya. Kau tidur dulu, Rak. Aku jagain pintu. Raka menggeleng. Aku nggak bisa tidur. Namun akhirnya, kelelahan mengalahkan rasa takut. Raka tertidur sambil duduk, memeluk kendi seperti memeluk anak kecil yang sakit. Dalam tidurnya, ia mendengar suara. Bukan mimpi penuh kabut seperti sebelumnya, tapi suara lirih yang seperti datang langsung ke telinganya. Raka, lorong itu akan menutup. Ia tersentak bangun, keringat dingin membasahi tengkuk. Tony terkejut. Rak, kau kenapa? Ton, Raka berbisik. Aku harus kembalikan kendi ini. Tony tampak terpukul. Kau gila? Hutan itu sekarang bukan hutan biasa. Kabutnya aneh. Aku tahu, jawab Raka. Tapi kalau aku nggak balikin, dunia kita mungkin kena akibat. Tony menarik napas panjang. Ia tahu Raka tidak sedang berbicara asal. Kalau gitu, aku ikut. Raka menatapnya. Ini urusanku, Ton. Aku nggak peduli. Kita masuk sama-sama. Raka ingin menolak, tapi ia tahu Tony tidak akan mundur. Akhirnya ia mengangguk. Namun sebelum mereka sempat membuat rencana, tanah di bawah rumah bergetar pelan,
seperti napas panjang dari perut bumi. Kabut dari arah hutan bergerak cepat, menyapu jalanan desa seperti gelombang putih. Tony maju selangkah, wajahnya tegang. "Rak, lihat." Di tepi hutan, di antara pohon-pohon gelap itu, lorong kabut muncul lagi. Tapi kini bentuknya berbeda, lebih sempit, berputar, seperti mulut sesuatu yang kelaparan. Dan dari dalamnya terdengar suara. "Raka, waktumu hampir habis." Lorong kabut itu berputar pelan seperti pusaran air, namun warna putihnya lebih gelap, mengarah ke abu-abu kehijauan. Raka dan Tony berdiri di depan rumah, tidak berani mendekat. Angin dingin menerpa wajah mereka, membawa bisikan yang terdengar seperti suara banyak orang bersamaan. "Aku nggak suka bentuk lorongnya, Rak," kata Tony, suaranya hampir patah. "Aku juga," jawab Raka pelan. Raka menatap kendi di tangannya. Cahaya bulan memantul di permukaan putihnya, dan saat itu ia melihat sesuatu yang membuat dadanya menegang. Ada garis serta halus di sisi kendi, seperti rambut tipis di permukaan kaca. "Ton, kendi ini retak." Tony segera menoleh. "Apa?" "Baru semalam kamu periksa masih utuh. Sekarang retak," ulang Raka, suaranya bergetar. "Ini pasti tanda." Tony menelan ludah. "Tanda kalau mereka marah?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap retakan itu. Dari celah halus itu, embun tipis keluar perlahan, tapi bukan air. Embun itu bergerak seperti asap dingin, perlahan membentuk pola aneh sebelum menghilang. Tony mundur selangkah. "Rak, itu bukan retakan biasa." Kabut di sekitar kaki mereka tiba-tiba berdesir, seolah merespons keberadaan kendi itu. Raka memeluknya erat. Tiba-tiba, suara langkah dari arah samping rumah membuat mereka terlonjak. Seseorang muncul dari balik bayangan pohon kelapa. Budi, pemuda desa yang tinggal 3 rumah dari mereka. Tapi wajahnya pucat. Matanya kosong. "Raka," suaranya pelan dan parau. "Air, itu. Aku butuh." Raka mundur. Tony menahan Budi dengan tangan. "Bud, kau kenapa?" Budi menatap Tony tanpa kedip. "Hutan memanggil. Kita harus ikut." Kata-katanya terputus oleh suara gemerisi keras dari arah lorong kabut. Pohon-pohon di tepi hutan bergetar, tetapi angin tidak bertiup. Daun-daun menunduk seperti sedang memberi hormat kepada sesuatu yang baru tiba. Pusaran kabut itu melebar sedikit, dan sosok gelap bergerak di baliknya. Bukan manusia, bukan bayangan. Tony menarik Raka cepat. "Rak, kita harus pergi. Sekarang." Raka menatap lorong kabut yang kini mengembang seperti mulut makhluk lapar. Kendi di tangannya berdenyut pelan, seperti jantung kecil yang gelisah. Dan bisikan itu datang lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Seolah tepat di belakang telinganya. "Kembalikan, sebelum retaknya pecah." Angin berdesir perlahan ketika kabut mulai naik setinggi pinggang. Raka dan Tony berlari menjauh dari rumah, mencari tempat aman, tetapi kabut seperti mengikuti langkah mereka. Embun dingin menempel di kulit dan membuat napas terasa berat. "Kita harus ke hutan, Ton," seru Raka. "Kau gila?"
Itu lorongnya sudah berubah bentuk. Kalau aku nggak balikin kendi ini, retaknya bisa pecah. Tony terdiam, wajahnya pucat. Kalau pecah, apa yang terjadi? Raka menggeleng pelan. Aku nggak mau tahu jawabannya. Mereka berdua menembus kabut menuju arah hutan. Setiap langkah terasa seperti menapaki lantai basah yang hidup. Suara-suara samar mengikuti mereka. Suara orang-orang yang hilang, suara teriakan yang dicampur bisikan lembut. Saat mereka semakin dekat ke hutan, Raka merasa kendi di tangannya bergetar. Retakan kecil itu kini tampak semakin jelas, bercabang halus seperti akar yang menyebar. Tunggu, Tony berhenti tiba-tiba. Rak, pohon-pohon itu. Raka menatap. Pohon-pohon besar di tepi hutan tampak membungkuk sedikit mengarah ke lorong kabut, seperti memberi ruang atau memberikan salam. Cabang-cabangnya bergoyang pelan meski angin tak berhembus. Lorong kabut yang tadi berputar kini merendah, bentuknya memanjang seperti terowongan yang menunggu pelancong terakhir. Warna kabutnya berubah menjadi kebiruan redup, mirip cahaya bulan yang jatuh ke permukaan sungai. Ton, kalau kau takut, kau boleh balik, kata Raka pelan. Tony menatapnya lama. Kalau aku pulang, siapa yang tarik kau kalau kau nggak kembali? Raka tersenyum tipis. Makasih. Keduanya maju perlahan. Semakin dekat mereka melangkah, semakin kuat bisikan yang mereka dengar. Raka, kembalikan, kembalikan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar kecil. Kendi di tangan Raka memancarkan kabut tipis dari retakan, membentuk pola seperti jari-jari halus. Rak, sekarang, seru Tony. Raka menarik napas panjang, menguatkan diri. Ia melangkah masuk, menembus pintu kabut yang terasa seperti kulit air yang dingin. Lorong itu menutup setengah di belakang mereka. Dan dunia manusia hilang dalam sekejap. Begitu Raka dan Tony menembus lorong kabut, dunia di dalamnya terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu lorong itu terasa lembut, sunyi, dan dingin seperti tempat yang sedang tidur. Kini lorong itu berdenyut, seperti urat makhluk hidup yang sedang marah. Kabut di sekeliling mereka bergerak cepat, menyapu wajah dan tangan, seolah mencoba menarik kendi dari pelukan Raka. Tony menggenggam bahu Raka agar tidak kehilangan keseimbangan. Rak, cepat. Kita harus sampai ke desa itu. Aku tahu. Semakin mereka melangkah, semakin jelas suara-suara di dalam kabut, suara penduduk desa yang tersesat, panggilan samar, ratapan, hingga tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Sampai akhirnya lorong itu terbuka. Raka terdorong keluar, hampir jatuh, dan Tony menyusul tak lama kemudian. Mereka berdiri di atas jalan tanah desa gaib itu, desa yang dulu tampak damai. Sekarang, rumah-rumahnya memudar seperti bayangan di air. Atap-atapnya seperti kabut yang kehilangan bentuk. Tidak ada penduduk yang terlihat. Pawang sunyi berdiri sendirian di tengah jalan, sosoknya tajam namun samar. Di belakangnya, kabut bergulung seperti gelombang besar. Raka maju, lututnya gemetar. Pak, saya datang untuk mengembalikan ini, katanya sambil mengangkat kendi yang retaknya semakin melebar. Pawang sunyi menatapnya lama, lalu mendekat perlahan. Kau melakukan apa yang harus dilakukan, katanya dengan suara yang terdengar seperti dua suara sekaligus. Bahkan ketika dunia kalian mulai serakah. Raka menyerahkan kendi itu dengan kedua tangan.
Begitu jari pawang sunyi menyentuhnya, retakan pada kendi itu langsung melebar, tetapi tidak pecah. Kabut keluar seperti napas panjang. Tony mundur selangkah. Apakah semua ini selesai? Pawang sunyi menunduk sedikit. Dunia kami akan menutup pintunya untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada manusia yang akan masuk lagi. Raka menelan ludah. Lalu, kami bisa pulang? Kabut di belakang mereka membuka celah kecil, lebih kecil dari sebelumnya, seperti pintu sempit yang hampir menutup selamanya. Pergilah, kata pawang sunyi. Dan jangan pernah menyebut tempat ini lagi. Raka menatapnya. Terima kasih untuk ayah saya. Pawang sunyi tersenyum samar, senyum yang terasa tua dan sendu. Obat itu hanya bekerja pada orang yang punya kasih. Itu sebabnya kau bisa kembali. Lorong kabut mulai menutup. Tony menarik lengan Raka. Rak, ayo. Mereka berlari. Tepat ketika mereka melompat masuk, kabut menutup sepenuhnya, tanpa suara, tanpa cahaya. Raka membuka mata di pinggir hutan Wanarum. Udara hangat, matahari terbit pelan, dan dunia terasa benar-benar kembali normal. Namun ketika ia menoleh, lorong itu telah hilang. Tidak ada kabut. Tidak ada jalan. Tidak ada jejak. Tony berdiri di sebelahnya, terengah. Rak, apa kita aman? Raka mengangguk, meski hatinya masih bergetar. Ton, katanya pelan. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh masuk ke hutan itu lagi. Dan dari jauh, di antara pepohonan, angin membawa wangi samar bunga yang belum pernah ada di dunia manusia.